Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat fillah, sebelum kita memulai kajian mengenai tafsir mimpi menurut Al-Quran dan As-Sunnah ini, merujuk kepada satu kitab yang menisbah kepada Imam Ibn Sirin, yaitu tafsir mimpi menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Buku tafsir mimpi ini menurut Syekh Ali Ahmad Abdul Ali At-Tahawi, beliau melihat dari tulisan asli kitab ini, mencoba membantu mencetak ulang, ya, membuat tulisan yang tafsir mimpinya sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Syekh Ali Ahmad Abdul Ali At-Tahawi ini memeriksa hadis-hadis dari buku asli, lalu memberikan keterangan dengan dalil-dalil yang sahih, ya, dan ayat-ayat Quran, yakni tafsir mimpi menurut Al-Quran dan As-Sunnah sesuai yang sudah diperiksa oleh Syekh Ali Ahmad Abdul Ali At-Tahawi tadi. Pada pengantar, beliau membawakan ayat Quran surah Yusuf ayat 4-5, yaitu Al-Quran menjelaskan mengenai mimpi, ya, bahwa banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang perkara mimpi. Di antaranya surat Yusuf ayat 4-5, surat Yusuf ayat 36-37, kemudian surat Yusuf ayat 41-49, kemudian surat Yusuf ayat 100, kemudian Al-Isra ayat 60, As-Safat ayat 102-107, surat Al-Fat ayat 27. Ya, banyak sekali. Berikut akan saya ambil beberapa cuplikannya sebagai pengantar pemahaman kita sebelum kita masuk kepada bab tafsir mimpi yang sesuai Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 4-5 berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ingatlah, ya, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Lalu ayahnya menjawab, qala bunayya la ta'sus ru'yaka ala ikhwatik. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sehingga sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, bagi manusia. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Kemudian dalil yang kedua, yakni surah Yusuf ayat 36-37, yang artinya, dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Dan lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takbir dari mimpi tersebut. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi. Yusuf lalu berkata, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu.
Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian, hari akhir. Itu surat Yusuf ayat 36 sampai 37. Lalu di ayat yang berikutnya, surat Yusuf ayat 41 sampai 49. Allah berfirman, "Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamar, adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakan itu." Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaan kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia, ya Nabi Yusuf, dalam penjara beberapa tahun lamanya. Raja berkata kepada orang-orang yang terkemuka dari kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka," kata rajanya, "terangkanlah kepadaku tentang takbir dari mimpiku itu. Jika kamu dapat mentakbirkannya." Mereka menjawab, "Adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-sekali tidak tahu menakbirkan mimpi." Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, orang dari penjara tadi di ayat yang sebelumnya, dan teringatlah dia kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya, "Aku akan memberitahu kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi." Maka utuslah aku kepadanya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berkata kepada Nabi Yusuf, "Hai Yusuf, hai orang yang amat dipercaya," ya, karena dia melihat akhlak Nabi Yusuf itu adalah orang yang dapat dipercaya, "Terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui." Yusuf berkata, "Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yaitu tahun yang sulit, paceklik, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur." Ya, ayat Quran surat Yusuf ayat 41 sampai 49. Nabi Yusuf dalam ayat ini menerangkan takbir dari mimpi si raja. Ya, sebelumnya dia telah membantu mentakbirkan mimpi, menafsirkan mimpi 2 orang yang dalam penjara. Salah satu dari 2 orang itu selamat dan keluar dari penjara, dan itu yang bertemu dengan raja. Nah, banyak ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang mimpi. Di antaranya salah satu Rasulullah yang memiliki mukjizat mentakbir mimpi adalah Nabi Yusuf. Ya. Kemudian di dalam surat yang lain, ya, ayat Al-Quran, ya, surat Al-Isra ayat 60, "Ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar
kedurhakaan mereka. Ya, silakan dibuka surat Al-Isra ayat 60. Kemudian di dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107, ya, juga begitu. Mengenai mimpi Nabi Ibrahim, ya, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, ya, maka Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Ya, ini ada dalam surah As-Saffat ayat 102, cukup panjang sampai 107. Artinya ayat Quran memang ada menjelaskan mengenai perkara mimpi. Ya, begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Para ulama, ya, membagi dan mengkaji tentang mimpi. Ya, pertama, mimpi dikelompokkan dalam kategori-kategorinya. Pertama, mimpi yang benar, ya, ada mimpi yang benar, ada mimpi yang tidak benar, ya, ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk. Bagaimana takbirnya? Tentunya kita mengikuti takbir dari penjelasan Al-Quran, Al-Hadis, ya, hadis-hadis yang sahih, kemudian juga penjelasan para ulama salafus saleh dan ulama-ulama yang sesudah mereka yang mengkaji tentang, ya, takbir mimpi yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, sebelumnya dalam surah Yusuf itu, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya bahwa sesungguhnya dia bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ya, dalam mimpi itu dia melihat semua itu bersujud kepadanya. Lalu ayahnya mengatakan, "La ta'sus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida." Artinya, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu, kepada orang lain, ya. Nanti syaitan akan menghasut, ya, menghasut saudaramu. Karena apa? Karena sesungguhnya syaitan itu, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Nah, di sini para ulama juga menjelaskan terkait dengan mimpi, kita tidak boleh kepada sembarang orang menjelaskan, menceritakan mimpi kita. Ya, kalau kita ingin menanyakan atau menceritakan mimpi kepada orang yang berilmu dan orang yang alim, ya, orang soleh yang alim, berilmu. Artinya, kalau setan mendengar mimpi kita itu, setan akan berusaha menghalang-halangi. Kalau itu mimpi buruk, mimpi baik. Kalau dia mimpi buruk, bisa jadi malah setan akan mendorong kita mengalami sesuai mimpi buruk kita itu. Sehingga para ulama menyarankan, apabila kita ingin mencari takbir mimpi, ya tanyakanlah kepada orang yang mengilmuinya, orang yang berilmu. Jangan sembarang menceritakan mimpi. Karena memang ada tuntunan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang, ya, kaitan dengan mimpi ini. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis, penjelasan berikutnya. Pertama, klasifikasi mimpi yang benar. Apa yang mimpi yang benar itu? Yakni gambaran yang benar menurut akal batiniah yang mengungkapkan kebenaran yang kokoh, yang tersimpan dalam benak, yang bahasanya benar, dan yang menunjukkan aneka makna yang konsisten. Mimpi yang benar itu terbagi 4. Yakni mimpi yang benar dan menjadi kenyataan. Mimpi ini menginformasikan kebenaran. Mimpi demikian merupakan bagian dari kenabian, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fat ayat 27, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa
sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Artinya ada mimpi yang memang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih, ya, seperti para rasul, ya, yang diterangkan dalam Al-Quran. Mimpi yang benar terbagi dua: mimpi yang transparan, jelas, nyata, dan kata-katanya menerangkan kenyataan sehingga tidak memerlukan penjelasan dan takwilan, ya, seperti mimpi Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail, dan mimpi Nabi Muhammad SAW memasuki Masjidil Haram dengan aman. Yang kedua, mimpi yang tersembunyi, yang tersamar dan mengandung hikmah serta pemberitahuan. Jenis ini memerlukan penafsiran seperti mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semua bersujud kepadaku. Nah, itu mimpi yang tersamar, yang tersembunyi, ya, mengandung hikmah serta pemberitahuan dan memerlukan penafsiran. Nabi Yusuf menjelaskan mimpinya ini kepada ayahnya. Ayahnya Nabi Yusuf ini kan Rasulullah, ya, seorang rasul, bukan orang sembarangan. Jadi dia menyampaikan mimpinya kepada orang yang tepat. Ya, kalau kita hari ini ya nggak ada nabi, nggak ada rasul, menyampaikan mimpi kita kepada orang yang dapat kita percaya, orang yang alim, orang yang soleh, ya, yang memahami Quran dan Sunnah tentunya, dan menjalankan. Mimpi yang baik, ia merupakan kabar gembira dari Allah Ta'ala. Misalnya memimpikan kebaikan seperti bermimpi melihat Nabi, ya, atau bermimpi melihat sahabat Nabi dan orang-orang soleh. Berikutnya mimpi yang sifatnya simbolis atau bisikan, yaitu yang terjadi dapat menjelaskan masalah rumit yang tengah dihadapi dalam kehidupan seseorang dan kita tidak mampu memberikan pemecahan yang sesuai. Pemecahan itu tampak dalam bentuk gambaran atau simbol yang logis. Mimpi ini dapat ditafsirkan pada berbagai persoalan kehidupan, ya. Kemudian ada mimpi yang menakutkan, yaitu mimpi yang menyeramkan, yaitu mimpi yang mengingatkan akan bahaya-bahaya yang mengancam atau suatu pengaruh yang mengganggu seseorang, yang mengganggu hidup kita, ya. Kemudian jenis mimpi ini seperti yang Allah ungkapkan dalam surah Yusuf ayat 43, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, ya, dan dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Ini mimpi raja, ya, mimpi raja di zaman Nabi Yusuf. Dia bermimpi ada sapi yang gemuk, kemudian ada sapi yang kurus-kurus. Sapi yang kurus-kurus ini memakan sapi yang gemuk-gemuk itu. Ya, selanjutnya mimpi yang mungkin benar adalah gambaran yang merefleksikan berbagai pikiran dan perbuatan manusia, perilakunya ketika sadar disampaikan kepada hatinya. Lalu dia melihat perilaku tersebut di dalam mimpi. Yang berikutnya adalah mimpi kosong. Mimpi kosong atau mimpi yang tidak bermakna. Mimpi kosong yang tidak bermakna adalah mimpi yang bagian-bagiannya tidak dapat dipahami, ya, oleh orang yang bermimpi tersebut. Kejadian-kejadiannya tidak dapat diingat secara sistematis, makanya juga berlainan, maknanya juga tidak jelas dan tidak sinkron dengan masalah pokok, ya, di dalam mimpi itu. Mimpi jenis ini adalah batil dan tidak dapat ditakwil, ya. Mimpi yang menakutkan yaitu mimpi yang mengingatkan akan bahaya yang mengancam, ya, suatu pengaruh yang mengganggu. Jenis mimpi ini Allah sudah jelaskan tentang mimpi raja di zaman Nabi Yusuf yang menakutkan itu. Jadi ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus-kurus. Kemudian mimpi yang mungkin benar
yaitu yang merefleksikan berbagai pikiran dan perbuatan manusia. Perilakunya ketika sadar disampaikan kepada hatinya, lalu dia melihat perilaku tersebut di dalam mimpinya. Mimpi, ya mimpi kosong tadi sudah. Ya, mimpi kosong ini mimpi yang digolongkan oleh para ulama ya sebagai mimpi yang halusinasi, ya, dan mimpi ya yang bersifat halusinasi. Yang kedua, mimpi yang menakutkan dan mengerikan, mengejutkan, mimpi hantu, mimpi perbuatan hasut. Yang ketiga, mimpi tentang peristiwa-peristiwa yang telah lama terjadi. Yang keempat, mimpi yang kacau balau, yaitu yang dialami manusia tatkala mengalami kekacauan dan kegalauan jiwa, ya. Ini biasanya anak-anak muda ini suka mengalami ya mimpi kegalauan jiwa. Nah, mimpi yang digolongkan dalam mimpi yang kosong, tidak bermakna. Alur cerita mimpinya berantakan, ya, tidak runut. Jadi dia sendiri pun bingung dengan mimpinya itu. Nah, itu mimpi yang tidak perlu ditakwil karena mimpi kosong. Keadaan mimpi terdiri atas 3 keadaan. Kadang-kadang seseorang bermimpi tentang kebaikan dan keburukan yang baru saja berlalu, yang telah lama berlalu, atau yang tengah berlalu, yang berlangsung, yang tengah berlangsung, yang akan terjadi dan yang kelak akan terjadi. Misalnya mimpi menjadi orang kaya, mimpi jatuh miskin, mimpi mengalami kesulitan hidup, mimpi mendapat kesejahteraan, mimpi dimuliakan orang, atau mimpi dihinakan orang. Ya, perbedaan status manusia yang bermimpi. Status manusia yang bermimpi itu beragam, ya, sehingga menimbulkan perbedaan pula dalam penakwilan mimpinya karena keragaman keadaan manusia. Mimpi yang dialami seorang menteri tidak dapat ditafsirkan seperti mimpi yang dialami orang biasa, orang kebanyakan. Ya, demikian pula takwilan mimpi itu bervariasi sesuai dengan keadaan, tempat, masa, dan waktunya. Waktu mimpi yang paling benar, para ulama sepakat bahwa waktu mimpi yang paling benar ialah terjadi pada ya musim dingin, musim gugur, musim semi, karena pada saat itu biasanya karakter manusia lebih stabil. Mimpi yang terjadi di siang hari, terutama pada waktu zuhur, pada beberapa bagian malam, dan saat dini hari merupakan mimpi yang paling benar. Ini menurut keterangan di kitab ini, ya. Hendaknya seseorang tidur dengan posisi kepala menghadap ke utara jika dia tidur dengan berbaring di sisi kanan lalu bermimpi, maka mimpinya itu merupakan pemberian Allah. Dianjurkan agar mimpi yang dialami ketika matahari terbit, ketika matahari berada di tempat tepat di atas ubun-ubun atau tegak, ya, dan ketika matahari terbenam, ya, tidak ditafsirkan. Waktu terbuktinya mimpi. Nah, ini ada hadis riwayat Imam Abu Daud. Mimpi itu bagaikan sesuatu yang tergantung pada kaki burung selama ia tidak diceritakan. Jika mimpi itu diceritakan, maka terjadilah ia. Ya, mimpi yang benar akan terjadi tatkala mimpi itu diceritakan. Karena Nabi SAW telah bersabda, hadis riwayat Abu Daud yang tadi yang dibacakan, mimpi itu kalau diceritakan maka terjadilah dia. Mimpi yang dialami dini hari akan segera menjadi kenyataan, sedangkan mimpi yang dialami pada permulaan malam akan terjadi setelah sekian lama. Jadi memang para ulama yang membahas tentang takbir mimpi, ia juga menyebutkan tentang waktu-waktu keadaan mimpi itu, orang bermimpi. Adapun prinsip-prinsip takwil mimpi, pertama yaitu jenis, ya, kategori dan karakter. Barang siapa yang bermimpi bahwa sebatang pohon yang menaunginya, maka pohon disebut jenisnya, keberadaannya sebagai pohon, tautannya dengan kategorinya atau keberadaannya sebagai pohon yang berbuah manis misalnya, atau bermanfaat disebut karakter pohonnya,
pohon ditakwilkan dengan laki-laki atau wanita. Takwilnya dengan wanita atau laki-laki yang banyak memberikan manfaat, artinya jenis pohon, ya, burung dan binatang liar biasanya ditakwilkan dengan laki-laki dan wanita. Jenis tersebut memberitahukan apakah laki-laki atau wanita itu pribumi, penduduk asing, atau warga dunia yang lain, negara lain, ya. Tabiat keduanya memberitahukan apakah laki-laki atau wanita itu banyak memberi manfaat ataukah mudarat. Jika pohon itu adalah pohon kurma, maka ditakwilkan dengan seorang laki-laki yang baik, banyak memberikan manfaat, dia dermawan. Karena Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Demikian dulu penjelasan mukaddimah dari kajian tafsir mimpi menurut Al-Quran dan Sunnah yang merujuk kepada kitab tafsir mimpi Ibnu Sirin yang sudah ditahqiq, ya, sudah diperiksa oleh Syekh Ali Ahmad Abdul Al-Tahawi, ya. Artinya kita hanya mengambil keterangan-keterangan yang dapat kita percaya, bukan kurafat-kurafat yang tidak dapat jadi pegangan. Semoga bermanfaat. Ikuti penjelasan pada episode yang berikutnya. Terima kasih. Salam dari saya. Jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker apabila keluar rumah. Semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT, terlindung dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.